Pergeseran penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda. Bahasa kita cermin identitas kita. Pernahkah kamu sadar kalau cara kita berbicara sudah banyak berubah? Dimulai dari kata oke, update, vibe, healing, bahkan ngedate. Semua terasa biasa diucapkan setiap harinya. Bahasa Indonesia kini tidak lagi murni. Ia bergeser, bercampur, dan kadang nyaris terlupakan. Bahasa Indonesia adalah simbol persatuan bangsa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kalangan muda kini lebih sering bercampur bahasa asing, terutama di dunia digital. Bahasa Inggris, bahasa Korea, bahkan bahasa gaul media sosial kini mengambil peran besar dalam percakapan kita. Fenomena ini biasa disebut dengan code mixing atau percampuran bahasa yang tanpa disadari menggeser fungsi bahasa Indonesia sendiri yang sebagaimana alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Akibat pergeseran bahasa, ada 3 dampak besar yang mulai terasa. Yang pertama, identitas nasional Indonesia mulai kabur. Yang kedua, bahasa adalah jati diri bangsa. Jikalau mana kita tidak menggunakannya sehari-hari, tapi mencampur bahasa asing, maka bahasa itu akan hilang dengan sendirinya. Jika kita tidak bangga menggunakannya, siapa yang akan menjaga warisan budaya? Generasi muda di Indonesia ini kehilangan rasa kepemilikan terhadap bahasanya sendiri. Kata-kata yang indah seperti permai, jelita, atau elok jarang terdengar kembali. Kesalahpahaman komunikasi meningkat. Tidak semua orang paham campuran bahasa asing, terutama di daerah yang masih kuat menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Bahasa bukan hanya sebagai alat bicara, tapi juga alat untuk memahami. Jika bahasanya kacau, pemahaman pun bisa salah arah, bisa salah pengertian, bisa salah persepsi. Generasi muda merupakan kunci dari penjaga warisan bahasa. Bukan tentang menolak perubahan, tapi bagaimana menjaga keseimbangan antara globalisasi dan identitas bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa generasi muda tetap menjaga keseimbangan antara globalisasi dan identitas bangsa Indonesia. Teringat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda bersumpah, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dulu menyatukan bangsa yang berbeda suku, daerah, dan adat. Kini tugas kita menjaga agar bahasa itu tidak terpecah oleh arus tren globalisasi yang ada di media sosial. Mulailah dari langkah kecil, menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga di media sosial, membuat konten kreatif mengenai berbahasa Indonesia. Mari ajak lingkungan sekitar kita untuk menjaga bahasa Indonesia tetap lestari di negara ini, tanpa malu menggunakan bahasa Indonesia yang indah, tanpa harus mencampurkan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Siapa yang akan mewariskan bahasa Indonesia jika para pemuda zaman sekarang sudah enggan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, akan tetapi mencampurkan bahasa gaul, bahasa asing untuk kehidupan sehari-harinya? Mari kita mencintai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu keren. Mari kita mewujudkan generasi muda menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa mengurangi rasa warisan budaya bahasa kita.
Bahasa Indonesia lah yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda daerah, berbeda-beda bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Bahasa bukan sekedar alat bicara, ia merupakan jembatan sejarah, budaya, dan masa depan bangsa. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa menyatukan dari pemuda dari Sabang sampai Merauke untuk saling berkomunikasi, menjadi jembatan, bukan hanya sekedar alat bicara kita, tapi sebagai jembatan sejarah, budaya, dan masa depan bangsa Indonesia. Marilah kita jaga bahasa Indonesia ini, karena ketika bahasa kita kuat, identitas kita pun menjadi abadi. Banggalah berbahasa Indonesia, karena bahasa kita merupakan cermin dari identitas kita. Sekian, terima kasih kampanye bahasa Indonesia dari saya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Di sini perkenalkan, nama saya Indi Syukurawardhani Susanto dengan NIM 24080304066 dari kelas Pendidikan Akuntansi tahun 2024A. Izinkan saya memperbaiki video kampanye sebelumnya, di mana sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Lalu dari video kampanye sebelumnya ada sebagian kalimat yang masih menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baku dan formal. Yang pertama, dari contoh video yang pertama, yaitu kata fenomena. Fenomena ini biasa disebut dengan good mixing atau percampuran bahasa yang tanpa disadari menggeser. Baik, dari video tersebut saya mengucapkan kalimat fenomena dan good mixing. Yang pertama, kalimat fenomena itu kurang baku dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang baku adalah peristiwa. Fenomena itu merupakan peristiwa atau kejadian. Lalu yang kedua ada good mixing. Good mixing itu adalah percampuran bahasa, yakni mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Di daerah yang masih kuat menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Selanjutnya dari video yang tertera tadi ada terucap kalimat formal. Formal sendiri dalam bahasa Indonesia yang baku yaitu resmi. Salah pengertian, bisa salah persepsi. Selanjutnya ada kalimat persepsi. Saya menggunakan kalimat persepsi. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan dari suatu hal yang disampaikan. Menjaga keseimbangan antara globalisasi dan identitas. Selanjutnya dari video yang saya tadi, yaitu saya mengucapkan kalimat proses globalisasi. Proses globalisasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar yang baku merupakan proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup atau sesuatu hal yang menyampaikan ke diri kita, jadi kayak lingkungan kita, seperti itu. Bahasa itu tidak terpecah oleh arus tren globalisasi yang selanjutnya yaitu ada kalimat tren, yang dimana tren sendiri merupakan bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang dimana bahasa Indonesia yang baik benar adalah merupakan kecenderungan atau gaya masa kini. Jadi kayak seseorang itu terkecenderungan dengan gaya-gaya yang sekarang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari video kampanye tersebut, konten kampanye ini menghasilkan hasil bahwa bahasa Indonesia itu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi merupakan cermin jati diri identitas bangsa kita. Melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun, kita menunjukkan rasa cinta tanah air serta menjaga warisan budaya yang menyatukan bahasa asing maupun bahasa gaul. Generasi muda perlu terus mengembangkan dan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Dampak positif dari video kampanye tersebut, yang pertama meningkatkan rasa bangga berbahasa Indonesia, yang kedua menumbuhkan kesadaran pentingnya berbahasa
dengan baik dan benar. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melestarikan warisan budaya. Dan yang kelima, meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Dari video kampanye tersebut mendapatkan jumlah penonton sejumlah 112 dan sejumlah like sekitar 14. Lalu dengan komen-komen positif, yakni banyak yang setuju, boleh kita memakai bahasa campur tapi jangan melupakan akar dari bahasa kita sendiri. Lalu bahasa kita itu keren, jangan sampai punah. Lalu yang ketiga, bahasa Indonesia bukan cuma pelajaran tapi merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Sekian video kampanye kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.